Ini Samsung Galaxy Buds 3 FE. Desainnya premium, mirip sekali dengan Buds 3 Pro, varian tertinggi dari lini Buds 3 ya. Nah, TWS ini punya 360 degrees audio dan dukungan untuk custom EQ di aplikasi pendukungnya. Rating ketahanan IP54 juga tersedia di sini. Lalu bagaimana dengan kualitas audionya? Apakah ambient sound dan mikrofonnya bisa menyamai atau mendekati kemampuan Buds 3 Pro yang terkenal sebagai salah satu TWS terbaik untuk dua fitur tersebut? Nah, kita akan bahas dalam video review kita kali ini. Oke, Samsung Galaxy Buds 3 FE. TWS ini dari Samsung bersama dengan Galaxy Buds Core. Nah, untuk Buds Core kita udah pernah bahas dalam video sebelumnya ya. Kelewat. Ya, tahu dong mesti ngapain ya. Oke, lanjut. Tentunya FE di sini menunjukkan kalau ini adalah varian dengan harga paling terjangkau untuk Buds 3 series atau Buds 3 series. Tapi, apakah itu berarti kualitas yang ditawarkan juga jadi yang paling bawah di Buds 3 series? Apakah fiturnya dipangkas semua? Nah, kita akan coba cari jawaban dari pertanyaan tersebut. Tapi sebelum itu, kita akan kenalan dulu dari isi paket penjualannya. Nah, di dalamnya kita lihat ada sepasang earbud Buds 3 FE. Lalu ada case-nya. Ada 3 set ear tip, ada ukuran S, M, dan L. Untuk yang ukuran M itu secara standar terpasang di earbudnya. Kemudian di sini juga ada paket dokumennya tentunya ya. Nah, untuk desain Buds 3 FE ini desainnya bisa dikatakan mirip sekali dengan Buds 3 Pro, tapi ini seharusnya masih tetap mudah dibedakan dari Buds 3 Pro karena opsi warna yang tersedia itu berbeda dan nggak ada lampu yang berdiri itu ya. Itu nggak ada. Kalau di sini nggak ada lampunya ya. Nah, untuk yang saat ini tersedia dalam warna grey atau yang mungkin lebih terlihat seperti light grey, dan opsi satunya lagi kita pakai ini adalah warna black atau hitam. Nah, kita coba lihat earbuds-nya dulu ya. Seperti ini ya. Ini pakai desain earbud dengan stem atau tangkai. Di dasar tangkai ada 2 konektor untuk charging di charging case serta ada 1 lubang mikrofon. Nah, saat Buds 3 Pro diperkenalkan dengan desain seperti ini, Samsung itu mengatakan bahwa desain seperti ini mengizinkan kemampuan mikrofon yang lebih baik dibandingkan bentuk Buds sebelumnya. Jadi seharusnya sih ini berlaku untuk seri FE-nya juga. Oh ya, tangkai ini pakai bentuk dasar yang segitiga. Jadi untuk tangkai itu sendiri ada 3 sisi ya. Kita sebut seperti ini aja. Ini sisi dalam ya untuk menghadap ke arah kita, lalu ini sisi depan dan ini sisi belakangnya. Nah, di sisi dalam ada petunjuk apakah ini earbud sisi kiri atau sisi kanan. Di sisi depan ini polos ya, nggak ada apapun di sini. Sementara di sisi belakang ada ornamen garis vertikal seperti ini dan ada area untuk pinch control serta swipe control. Untuk pinch ini posisi areanya agak ke bawah ya, lebih dekat ke dasar tangkai. Sementara untuk swipe itu mengikuti garis vertikal tadi. Oh ya, area di antara sisi depan dan sisi belakang ini tidak pakai blade light seperti yang ada di Buds 3 Pro. Sekarang kita ke bagian body earbud ya. Ada 2 mikrofon yang ditutup dengan windshield, satu di area belakang dan satu di area atas. Di bagian dalam ada proximity sensor. Ini tentunya untuk mendeteksi apakah earbud tengah terpasang di telinga atau tidak. Lalu di ujungnya tentu ada nozzle untuk driver di dalam earbud ini. Ukurannya ini adalah 5,5 x 7,2 mm. Ini pakai desain mounting khusus dengan notch di atas dan di bawah. Kalau butuh pakai ear tip pengganti, bisa jadi tidak semua ear tip akan bisa terpasang dengan baik ke nozzle yang seperti ini. Nah, untuk driver atau speaker, Samsung menyebutkan ini pakai one way speaker atau satu aja speakernya ya. Ya, memang cuma ada 1 driver dalam earbud ini. Ini tentunya akan menjadi pembeda dibandingkan Buds 3 Pro yang udah pakai 2 speaker di tiap unitnya. Nah, untuk rating ketahanannya dia punya IP54, jadi harusnya masih aman kalau dipakai kehujanan ringan atau kena keringat-keringat saat kita berolahraga. Oke, untuk charging case, ini juga mirip sekali dengan charging case-nya Buds 3 Pro dengan cover transparan seperti ini. Bahkan kalau kita masukkan earbuds-nya Buds 3 Pro itu bisa ke dalam sini, cuma memang nggak nge-charge ya. Nah, di sisi depan case ada 1 lampu indikator, sementara di bawah ada konektor USB-C dan tombol reset. Nah, yang berbeda dari Buds 3 Pro, case ini tidak mendukung wireless charging. Nah, untuk bobot earbud dari TWS ini lengkap dengan ear tip yang L ya, itu bobotnya ada di sekitaran 5,1 gram. Sementara charging case-nya itu 42 gram. Jadi total bobot TWS kalau di bawah adalah 52 gram. Nah, untuk daya tahan baterainya, Samsung menyebutkan kalau dengan ANC aktif, TWS ini bisa bertahan sampai 6 jam atau 24 jam kalau pakai charging case-nya juga. Nah, kalau tanpa ANC, klaim Samsung itu bisa nyampe 8,5 jam atau sekitar 30 jam kalau kita selang-seling ngecharge di charging case-nya. Oh ya, ini seperti kebanyakan TWS dari Samsung yang lain ya. Buds 3 FE ini mendukung kodek SBC, AAC, dan juga SSC. Nah, yang terakhir ini adalah kodek high-res-nya tentunya. Nah, oke, langsung aja kita coba si TWS ini ya. Pertama, tentunya kita harus pairing dulu ke perangkat yang kita gunakan. Saat pairing pertama, cukup buka case TWS ini untuk masuk ke mode pairing. Kalau
Kalau butuh melakukan pairing ulang dengan perangkat lain, pasang kedua earbud ke case, lalu tahan tombol yang ada di bawah case. Setelah beberapa detik, TWS akan masuk ke pairing mode. Setelah pairing selesai, kalau kita menggunakan smartphone Samsung, modul pengendalian TWS ini akan otomatis di-download. Sementara untuk smartphone selain Samsung, kita bisa install Galaxy Wearable untuk pengaturan dan pengendalian TWS ini. Nah, sebelum kita pakai untuk teleponan atau menikmati musik, sangat disarankan untuk mencari eartip mana yang paling pas kita gunakan dari ketiga eartip yang tersedia dalam paket penjualan. Ini penting ya, karena eartip yang pas akan mendukung TWS menghadirkan kualitas suara yang optimal dan kekedapan ANC yang terbaik juga. Dan di sini ada earbud fit test di aplikasi pendukung kalau butuh bantuan saat memilih eartip yang pas. Nah, sekarang mari kita coba lihat pengendali yang bisa kita lakukan langsung dari earbud TWS ini. Secara standar untuk pemutaran media ada gesture pinch 1 kali untuk play atau pause, pinch 2 kali untuk next track, pinch 3 kali untuk previous track, swipe ke atas untuk volume up dan swipe ke bawah untuk volume down. Sementara untuk pinch dan tahan secara standar ini berfungsi untuk beralih antara mode ANC atau ambient sound. Nah, saat kalian melakukan gesture tadi akan muncul audible feedback yang menandakan gesture sudah diterima oleh TWS. Kalau untuk call control, gesturnya itu pinch 1 kali untuk menerima atau mengakhiri panggilan, pinch dan tahan untuk menolak panggilan masuk. Apakah ini masih bisa diubah? Nah, saat kami coba cek di aplikasi pendukung, ternyata hanya pinch dan tahan saja yang fungsinya bisa diubah. Nah, selain opsi standar beralih antara mode noise control dan opsi untuk memanggil digital assistant seperti Bixby atau Gemini. Ada juga opsi mengaktifkan interpreter atau fitur mindfulness. Gesture lain, baik untuk media control maupun call control, ini juga tidak bisa diubah ya. Secara umum, gesture, pinch, dan swipe di earbud ini terbilang cukup mudah dipelajari dan digunakan. Selain itu, cara penggunaan gesture ini juga membuatnya tidak mudah diaktifkan secara tidak sengaja. Nah, ada apa lagi fitur di aplikasi pendukung yang satu ini? Mari kita lihat. Informasi sisa baterai di kedua earbuds dan case tentunya ada, dan ini tampil dengan persentase yang penuh ya. Ini bukannya cuma sekedar indikator per 10% doang ya. Ini berlaku baik untuk earbud maupun untuk case-nya. Lalu ada switch noise control dengan opsi off, ambient sound, dan active noise cancelling atau ANC. Nah, untuk ambient sound ada juga pengaturan volume suara ambient. Kalau saran kami adalah polin aja, pentokin ke kanan ya, itu yang paling mantap. Sementara untuk ANC, kita bisa mengatur seberapa kuat efek dari ANC ini. Selain itu ada juga pengaturan apakah ambient sound akan otomatis aktif saat kita menerima panggilan suara. Ada fungsi lain? Ada tentunya, ada sound quality and effects, ada switch untuk fitur 360 audio untuk efek suara yang seakan bisa mengelilingi kita ya. Ada juga switch untuk fitur seperti boost dialog dan loudness normalization. Ini berguna saat misalnya ada peningkatan volume secara mendadak di konten yang kita putar. Suara akan sedikit tahan agar tidak mengagetkan kita. Lalu ada equalizer. Secara standar sudah ada beberapa preset dari Samsung seperti balance, dynamic, clear, smooth, bass boost, dan treble boost. Kalau mau setting equalizer sendiri, ada juga opsi custom dengan slider pengaturan ada 9 band di sini. Ini sudah sangat-sangat mencukupi ya. Tapi memang hanya ada satu preset custom yang bisa kita gunakan di sini. Oke, kita lihat lagi di aplikasi ini ada apa lagi ya. Kalau mau pakai voice control untuk digital assistant, tersedia pengaturannya juga di sini. Lalu ada pengaturan untuk seamless earbud connection dan auto switch buds ya. Ada juga advanced feature seperti re-notification allowed dan in-ear detection for calls. Ada juga pengaturan aksesibilitas seperti untuk mengatur left-right sound balance. Ada opsi find my earbuds, earbud software update, serta fitur diagnostics. Terakhir di sini juga labs ya. Ini ada switch untuk fitur gaming mode yang masih harusnya dalam tahap percobaan sih sebetulnya, tapi udah bisa dipakai kok. Lumayan terasa sih sebetulnya. Nah, ini akan membuat latensi TWS jadi lebih rendah, lebih pas untuk main game, tapi biasanya jangkauan sinyal jadi tidak sejauh di mode normal aja. Nah, kurang lebih seperti itu ya yang tersedia di aplikasi pendukung Galaxy Buds 3 FE ini. Oke, terkait fitur Galaxy AI di TWS ini, ada Gemini Quick Access dan Gemini Live Interpreter. Fitur ini seharusnya membuat TWS ini terasa jadi alat komunikasi modern yang terintegrasi dengan ekosistem Galaxy. Untuk Gemini Quick Access ini kita bisa panggil asisten AI lewat suara atau gesture di earbud dan langsung bisa diajak ngobrol si Gemini dari TWS ini. Praktis kan ya? Kita jadi nggak harus ngangkat smartphone dulu untuk pakai Gemini. Lalu untuk interpreter, kita bisa pakai TWS untuk real time translation saat ngobrol lewat voice call atau video call dengan orang berbahasa asing ya. Praktis juga nih satu ini ya. Tapi tentunya fitur-fitur ini bekerja kalau kita menggunakan smartphone Samsung juga. Oke, sekarang mari kita coba TWS ini untuk dengerin musik. Secara umum karakternya ternyata cukup mirip dengan Galaxy Buds FE. Bassnya terasa cukup kencang, tapi ini bukan asal kencang aja, udah terbilang cukup rapi lah. Walaupun memang belum yang benar-benar dalam dan bulat banget ya. Setidaknya tidak terasa kasar. Ini sesuai dengan harapan kami untuk kelas harga segini. Nah, untuk mid, meskipun memang tidak bisa bersaing dengan Buds 3 Pro ya, tapi detail secara umum sudah mencukupi lah untuk kelas harganya. Sementara untuk
untuk nada tinggi memang bukan yang bisa terasa jernih dan luas gitu, tapi seenggaknya ini rapi sebetulnya. Saat volume ditingkatkan ke 75% lebih pun, treble masih cukup terjaga, nggak sampai ke tingkat yang melengking dan menyakitkan di telinga kami. Separasi suara juga terbilang udah mencukupi, dan untuk konten yang cukup ramai, suara yang dihasilkan masih tidak terasa terlalu tercampur-campur, walaupun emang bukan yang berasa sangat-sangat terpisah dan sangat dalam banget ya, belum sampai segitu ya. Nah, kalau butuh melakukan fine tuning untuk suara yang dihasilkan, tersedia custom EQ, tentunya ini bisa sangat-sangat membantu. Oke, bagaimana dengan 360 audio? Secara umum kami merasa bahwa suara yang dihasilkan memang bisa terasa lebih luas ya. Ini cocok untuk sensasi surround saat kita nonton film. Tapi memang ada sedikit pergeseran kualitas suara. Ini terasa memang lebih pasnya buat nonton film nih, bukan untuk memperoleh kualitas musik yang detail banget. Oke, kita lanjut ke ANC atau Active Noise Cancelling. Saat aktif, kami tidak merasa ada sensasi pressure yang berlebihan atau tekanan di telinga itu ya. Ini terbilang relatif nyaman sih. Kekedapannya memang bukan yang luar biasa banget, tapi udah relatif baik meredam suara berisik di sekitar kita. Masih sangat bisa diandalkan untuk meredam kebisingan di dalam kendaraan, seperti dalam bus atau dalam pesawat gitu ya. Enak nih ya. Nah, untuk ambient sound, Buds 3 FE ini ternyata tergolong mumpuni ya. Kita bisa mengatur tingkat kepekaannya terhadap lingkungan sekitar. Kita akan langsung memilih setting tertinggi aja nih ya. Ini membuatnya menjadi sangat mirip dengan Buds 3 Pro. Ya, dunia seakan terbuka nih jadinya ya. Suara yang masuk pun tergolong natural di sini. Ambient sound dari Buds 3 FE ini tergolong bisa sangat diandalkan, sangat berkelas di sini. Oke, sekarang mari kita coba mikrofonnya. Kita coba cek noise cancelling di mikrofon TWS ini, atau yang sering dikenal dengan istilah ENC alias Environmental Noise Cancelling. Kemampuan meredam kebisingan dari sekitarnya. Nah, seperti biasa, ini perlu diperhatikan ya. Untuk TWS dari Samsung, efek ENC ini baru akan terasa kalau kita gunakan untuk aplikasi komunikasi. Kalau dipadukan dengan smartphone Samsung, ENC ini akan non-aktif saat kita menggunakan TWS ini untuk merekam suara, baik dengan sound recorder maupun dengan kamera untuk merekam video. Namun, kalau kita pakai untuk bertelepon, baik telepon biasa maupun WhatsApp, ENC ini akan aktif dan langsung membuang kebisingan background dengan nyaris sempurna. Kalau diuji dengan aplikasi komunikasi lain seperti Zoom dan Meet pun hasilnya kurang lebih sama. Memang, suara akan terasa agak terkompresi, akan tapi tone suara masih terdengar cukup natural dan tidak rusak jadi seperti suara robot. Secara umum, ENC-nya ini bisa menekan noise dari sekitar dengan baik sekali. Kami sedikit berharap bahwa Samsung itu menambahkan fitur di mana kita bisa memilih kapan ENC aktif dan kapan non-aktif. Kan sebenarnya asik ya kalau kita bisa merekam video ya dengan mic dari Buds 3 FE dengan ENC yang aktif. Ini kan membuang semua kebisingan di latar belakang jadinya. Oke, sekarang kita coba mic dari Galaxy Buds 3 FE ini. Nah, ini kita simulasikan aja ya suara noise-nya dengan suara kepercayaan seperti ini. Dan suara yang kita saat ini adalah suara saat tidak pakai mic dari TWS ini. Kedengaran kan suaranya seberisik apa? Lalu kalau kita pakai mic TWS-nya seperti ini, gimana? Kedengaran kan bedanya? Jadi gimana kemampuan noise cancelling di mikrofonnya ini? Sudah cukup oke kan? Oke, kita coba sekali lagi. Tapi noise-nya kita ganti dengan musik, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau pakai mic dari Buds 3 FE ini, hasilnya kurang lebih jadi seperti ini. Bagaimana? Apa suara saya masih bisa terdengar dengan baik? Oke, seperti itu ya ujian mic dari TWS baru dari Samsung ini. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Singkat kata, kami bisa merasakan bahwa Buds 3 FE ini memiliki kualitas audio yang mendekati atau sedikit lebih baik dari Buds FE, tapi dengan kemampuan ENC dan ambient sound seperti Buds 3 Pro. Oke, sekarang kita bahas daya tahan baterainya. Berdasarkan pengujian yang kami lakukan saat ANC aktif dengan volume suara di kisaran 50%, TWS ini bisa bertahan sekitar 6 jam 30 menit. Beda tipis saja antara pakai kodek SSC atau AAC. Sementara kalau kita nggak pakai ANC, daya tahan baterainya tentunya akan lebih baik, bisa mendekati 8 jam sesuai dengan klaim dari Samsung. Nah, saat kami coba isi ulang TWS ini di charging case, sekali isi ulang kedua earbuds itu menghabiskan baterai case sekitar 25-27%. Jadi baterai case ini memang bisa digunakan untuk mengisi baterai kedua earbud 3-4 kali. Jadi masih sesuai dengan klaim dari Samsung juga. Sekali isi ulang earbuds itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ya, agak lama sih memang ya, tapi ya masih oke lah di sini. Ya, Samsung Galaxy Buds 3 FE ini dipasarkan dengan harga resmi Rp1.999.000. Nah, untuk pembelian di Samsung.com ada cashback sebesar Rp200.000. Jadi, Buds 3 FE ini bisa dimiliki dengan mengeluarkan duit sebesar Rp1.799.000. Oke, langsung aja kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia hanya bisa menggunakan kodek SBC dan AAC kalau tidak di-pairing ke smartphone Samsung. Kalau menikmati kualitas yang lebih baik dengan kodek SSC itu baru bisa ditemukan kalau kita pakai smartphone Samsung aja. Lalu kami berharap daya tahan baterainya bisa sedikit lebih baik lagi.
mungkin lebih kayak Buds Core gitu yang daya tahan baterainya mantap banget itu ya. Kemudian untuk charging earbud terasa agak lambat, butuh sekitar 1 jam untuk isi ulang dari kosong sampai penuh. Lalu untuk pengendalian dengan pins ini mungkin butuh sedikit waktu untuk mempelajarinya dibandingkan dengan yang tab. Tapi ingat, pins ini meminimalkan kemungkinan pengendalian aktif secara tidak sengaja. Dari sisi yang kami suka, ini ambient soundnya ini berkelas, bahkan udah mirip banget dengan Buds 3 Pro. Mikrofonnya juga sangat baik dalam meredam kebisingan di sekitar ya. ANC terbilang cukup bisa diandalkan juga di sini. Suara memang bukan sekelas Buds 3 Pro, tapi seenggaknya suaranya rapih dan relatif baik untuk menikmati musik maupun nonton konten. Lagi pula harganya kan terpaut cukup jauh dari Buds 3 Pro. Lalu di sini ada dukungan pengaturan dan pengendalian dari aplikasi Galaxy Wearable. Bisa untuk di smartphone non Samsung juga loh ini ya. Dan dia udah support 360 audio. Ini bisa bikin sensasi suara yang lebih luas yang seharusnya pas kalau kita mau pakai buat nonton film. Custom EQ ada di sini ya. Lalu ada akses ke Galaxy AI juga langsung dari tvOS ini. Lalu dia punya daya tahan di IP54. Ini aman dipakai kehujanan ringan, keringetan, nggak ada masalah. Lalu dia punya 3 opsi eartip yang tersedia di paket penjualan. Dan ada integrasi dengan beberapa fitur khas Samsung seperti Bixby dan interpreter tadi ya. Kemudian aksesorisnya, ini bisa menggunakan aksesoris yang sama dengan Buds 3 Pro. Opsinya jadi banyak nih. Ya, pertanyaannya, Buds 3 FE ini cocoknya buat siapa? tvOS ini tentunya akan sangat menarik untuk pengguna smartphone Samsung modern karena bisa memanfaatkan kodek SSC yang lebih high res dan bisa memperoleh beragam fitur AI. Akan tetapi, kemampuan mikrofonnya yang sangat efektif meredam kebisingan sembari menjaga tonalitas suara kita saat berkomunikasi membuatnya akan jadi cocok untuk semua orang yang selain membutuhkan sebuah tvOS dengan kualitas suara yang mumpuni tapi juga sering menggunakannya untuk berkomunikasi. Meeting online harusnya jadi lebih lancar dalam segala kondisi kebisingan umum ya. Lalu teleponan jadi lebih nyaman meskipun kita lagi ada di tempat yang ramai. Bahkan suara musik di belakang pun bisa hilang. Selain itu, ambient sound pada Buds 3 FE ini termasuk salah satu yang terbaik yang bisa diperoleh dari sebuah tvOS. Ya, untuk pengguna Buds FE, apakah cocok untuk upgrade ke Buds 3 FE? Kalau dicari adalah kualitas suara saja, kami merasa bahwa peningkatannya belum signifikan. Tapi kalau dicari adalah paket lengkap, terutama dari sisi fitur kekinian, ambient sound dan mikrofonnya, Buds 3 FE akan jadi upgrade yang sangat-sangat baik. Jadi, kalau ingin memperoleh beragam fitur kekinian dari tvOS Samsung masa kini, serta mic yang sangat baik meredam kebisingan dan ambient sound yang mumpuni, rasanya Buds 3 FE adalah pilihan yang sangat baik di kelas harganya, terutama bagi pengguna smartphone Samsung. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.